Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti tes SKB non-CAT, khususnya SKB dosen Kemendikbud. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah melakukan wawancara dan juga micro teaching, dan mungkin teman-teman di sini ada yang mengambil kelasku ya di Fatayas Edu untuk kelas pemantapan micro teaching dan juga wawancara gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, eh, semoga apapun yang sudah teman-teman usahakan, jangan dilihat dari segi poinnya atau seperti apa gitu ya. Tapi memang teman-teman sudah melakukan yang terbaik. Artinya, teman-teman sudah berusaha, tinggal selanjutnya adalah tawakal. Tinggal selanjutnya adalah serahkan semuanya yang sudah teman-teman lakukan, teman-teman usahakan itu langsung ke jalur langit. Dan satu poin lagi mungkin yang bisa teman-teman perkuat lagi adalah di bagian SKB CAT-nya. Ya kan masih ada SKB CAT dan jadwalnya saya cek sudah keluar ya, sudah diumumkan kemarin di tanggal 5 Desember. Dan em, di SKB CAT ini 80% penilaian yang akan diambil dan nanti teman-teman bisa fokus perbanyak energinya itu di sana. Nah, jadi teman-teman semuanya, terkait dengan SKB dosen ini ada materi yang berkaitan dengan etika dan tidak perguruan tinggi, kemudian ada bahasa Inggris, dimensi psikologi, dan juga eh, penelaran dan pemecahan masalah. Nah, jadi teman-teman saya di sini mau sharing terkait dengan contoh-contoh soal yang mungkin bisa kita pelajari gitu ya. Karena memang kalau dilihat di tahun 2022, di tahun 2023 kemarin gitu, nah beberapa informasi yang saya dapatkan dan yang saya rasakan adalah bentuk soal itu pasti berbeda-beda teman-teman. Ada soal yang merujuk ke hafalan, ada juga soal yang merujuk ke penelaran seperti itu. Bahkan ada yang mirip dengan TKP gitu ya. Ini khusus di etika dan tidak perguruan tinggi. Nah, jadi nggak salahnya kalau teman-teman di sini bisa belajar gitu ya. Nggak hanya dari media saya, tapi teman-teman mungkin bisa memperkaya di media lainnya. Nggak ada yang sia-sia teman-teman. Apapun yang teman-teman pelajari, apapun yang teman-teman usahakan, itu pasti akan ada nilainya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya silahkan untuk bisa menggali contoh-contoh soal yang mungkin saja akan keluar nantinya di masa SKB CAT. Dan kalau teman-teman di sini berkenan gitu ya, saya sudah membuat satu rangkuman gitu untuk contoh-contoh soalnya. Bahkan sudah saya upgrade dengan contoh-contoh soal yang baru. Nanti teman-teman bisa datang aja ke link yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, bisa teman-teman lihat di sana. Oke ya, jadi semoga buku yang sudah saya susun ini beberapa minggu belakang dan sudah saya upgrade, semoga bisa membantu teman-teman untuk banyak berlatih dalam menjawab soal-soal. Seenggaknya ada pola-pola yang mirip yang bisa teman-teman pelajari di sana. Gitu ya. Oke, untuk hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada satu contoh soal yang berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi. Di sini teman-teman bisa melihat ya contoh soalnya. Ini saya rangkum sendiri, saya buat bersama dengan tim. Kita mulai aja ya. Untuk soal yang pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih berbagai kegiatan yang mendukung pembelajaran di luar kampus. Sebagai dosen, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mendukung implementasi MBKM agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia? Nah, kalau dilihat dari soal ini kan dia meminta kita sebagai seorang dosen, kira-kira apa aja yang perlu dipertimbangkan gitu ya, yang perlu dilakukan untuk mendukung implementasi MBKM gitu ya. Nah, jadi kita lihat
A. Dosen harus mendukung mahasiswa mengikuti MBKM tanpa mempertimbangkan relevansi kegiatan tersebut dengan kurikulum program studi. Atau B. Dosen harus merancang kurikulum agar memungkinkan mahasiswa mengikuti MBKM tanpa mengorbankan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Ataukah C. Dosen hanya perlu memastikan mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM tanpa perlu terlibat dalam penyusunan kegiatan tersebut. Ataukah D, dosen dapat membatasi partisipasi mahasiswa dalam MBKM untuk mempertahankan sistem pendidikan tradisional. Ataukah E, dosen tidak perlu berperan aktif dalam MBKM karena hal tersebut adalah hak mahasiswa sepenuhnya. Nah, teman-teman semuanya kita cek satu-satu. Kalau A, dosen harus mendukung mahasiswa mengikuti MBKM tanpa mempertimbangkan relevansi kegiatan. Ini salah, teman-teman. Karena ada kata-kata tanpa. Jadi, ketika kita mendukung mahasiswa, kita perlu melihat kegiatan yang mahasiswa lakukan itu ada nggak sih relevansinya dengan kurikulum program studi? Kira-kira mendukung nggak apa namanya mata kuliah ketercapaian mata kuliah yang diusung di program studi tersebut, sehingga yang A ini salah ya teman-teman. Kita lihat yang B. Dosen harus merancang kurikulum agar memungkinkan mahasiswa mengikuti MBKM tanpa mengorbankan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Nah, yang B ini mungkin bisa ya kita keep sebagai jawaban karena memang dosen itu harus merancang kurikulum. Nah, jadi tugas dosen itu juga apa namanya salah satunya adalah memastikan bahwa kurikulum yang akan diajarkan itu sudah sesuai dengan MBKM atau belum. Kemudian eh, dosen juga harus memastikan bahwa kurikulum yang disusun itu eh, tidak apa namanya tidak menyeleweng gitu ya, tidak menghambat kompetensi si mahasiswa gitu. Sehingga kalau yang B ini kita keep dulu, mungkin bisa jadi ini jawabannya, tapi kita cek C, D, E dulu. C. Dosen hanya perlu memastikan mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM tanpa perlu terlibat dalam penyusunan kegiatan tersebut. Tidak ya teman-teman, karena kalau dalam praktiknya kegiatan MBKM kita memang meminta mahasiswa terlibat di sana. Tapi dosen itu dia juga terlibat teman-teman, terlibat dalam menyusun kurikulum, terlibat dalam merancang kegiatan tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya serta-merta meminta mahasiswa saja untuk berpartisipasi. Kita sebagai dosen juga sebagai fasilitator gitu ya, perlu turun juga dalam kegiatan MBKM ini sehingga kalau yang C ini sudah salah. Nah, kemudian yang D, dosen dapat membatasi partisipasi mahasiswa dalam MBKM untuk mempertahankan sistem pendidikan tradisional. Ini juga salah, teman-teman. Nah, mungkin ini bisa menjadi apa ya eh, eh, perdebatan juga gitu ya. Ada mungkin dosen yang mengira bahwa MBKM sekarang itu tidak begitu penting. Kita perlu menerapkan sistem pembelajaran yang lawas aja gitu karena terbukti yang pendidikan lawas itu lebih bagus ketimbang yang sekarang. Nah, ego seperti itu pasti ada, Bapak Ibu. Pasti ada, teman-teman. Nah, tapi enggak itu yang kita jawab, gitu ya. Kita perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang ini kan MBKM. Dan kondisi yang sekarang ini kan teknologi sudah semakin terbarukan. Jadi tidak mungkin kalau sistem pendidikan tradisional itu kita gunakan saat ini. Sehingga kita sebagai dosen tidak perlu membatasi partisipasi mahasiswa. Kita perlu mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan MBKM. Jadi yang D ini salah. Kemudian yang E, dosen tidak perlu berperan aktif dalam MBKM karena hal tersebut adalah hak mahasiswa sepenuhnya. Tidak ya teman-teman. Jadi dosen itu memang harus terlibat juga dalam MBKM itu. Bahkan dosen itu juga dipercaya untuk menjadi DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi misal ada magang gitu ya, program magang MBKM. Nah, jadi dosennya itu justru akan menjadi dosen pembimbing lapangannya mereka gitu. Kita yang mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magangnya, kita yang akan mengarahkan mahasiswa untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum prodi gitu. Jadi pasti dosen itu terlibat aktif. Nah, sehingga jawaban yang E itu salah.
Nah, untuk demikian, di soal ini jawaban yang benar adalah yang B. Gitu ya. Jadi upaya dosen itu memang harus ikut dalam kegiatan MBKM, harus dia merancang kurikulum dan juga memungkinkan mahasiswa ini memungkinkan untuk mengajak mahasiswa ini terlibat aktif dalam kegiatan MBKM seperti itu. Nah, di soal nomor 4, angka kredit dosen adalah sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Namun sistem ini seringkali menjadi fokus bagi dosen dalam mencapai jabatan akademik yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya dosen memandang angka kredit terkait dengan kualitas pendidikan dan penelitian? Kita lihat ya. Oke, ini yang ditanyakan adalah bagaimana seharusnya dosen memandang angka kredit terkait dengan kualitas pendidikan dan penelitian. Oke, kita cek. A. Dosen sebaiknya mengajar angka kredit sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan kualitas hasil pengajaran dan penelitian. Em, ini sebaiknya tidak dilakukan ya teman-teman karena untuk betul memang ya kita perlu sebagai dosen untuk mengajar angka kredit karena itu penting seperti misalnya nanti pengajuan jabatan fungsional gitu ya. Kemudian kita apa namanya misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu juga seperti itu. Betul kita perlu mengejar angka kredit, tapi jangan sampai kita mengabaikan pengajaran dan penelitian. Karena pengajaran dan penelitian ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Artinya ini adalah kewajiban pokok ataupun tugas pokok yang harus dosen lakukan. Jadi jangan sampai diabaikan. Gitu. Jadi yang A salah. B, dosen harus memperhatikan angka kredit sebagai alat ukur kinerja, tetapi tetap memprioritaskan kualitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kita klik dulu, bisa jadi ini jawaban yang betul. Kita lihat yang C, dosen harus hanya fokus pada angka kredit untuk mendapatkan penghargaan akademik tanpa memikirkan kontribusi nyata terhadap kemajuan pengetahuan. Salah. Udah jelas ini salah. Karena memang dosen itu memang harus ya mengembangkan diri gitu ya berkompetisi di berbagai ajang keilmuan tapi dia juga harus memikirkan yang seorang dosen itu lakukan harus punya kontribusinya pada kemajuan ilmu pengetahuan gitu sehingga yang C ini salah. Kita lihat yang D. Dosen tidak perlu terlalu fokus pada angka kredit karena hal ini tidak berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan. Tidak, teman-teman ya, ini jelas salah. Kemudian yang E, dosen harus menuntut agar setiap kegiatan yang dilakukannya diberi angka kredit yang setinggi mungkin. Kita bukan menuntut teman-teman, tapi lebih kepada kita itu harus paham. Kalau kita membuat buku, kita akan bertambah angka kreditnya berapa. Kalau kita bikin artikel penelitian dengan Sinta sekian, kita akan mendapatkan angka kreditnya berapa gitu kan. Dan jadi kita harus paham betul terkait dengan konsep tersebut. Oke, sehingga kita tidak perlulah untuk menuntut yang setinggi mungkin. Kita perlu paham terkait dengan porsi yang diberikan. Sehingga yang E salah. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman semuanya. Kira-kira gitu ya teman-teman untuk contoh soalnya. Kalau memang teman-teman butuh untuk saya bedah lebih mendalam lagi terkait dengan soal yang super hot, nanti teman-teman bisa share di kolom komentar dan nanti kita akan coba untuk bedah lagi soal yang sifatnya hot ya. Karena memang soal yang saya tampilkan ini cenderung lebih gampang dan teman-teman mungkin bisa langsung ketemu jawaban yang benar yang mana gitu kan. Nah, jadi teman-teman silakan nanti kalau memang teman-teman butuh untuk kumpulan contoh soal, teman-teman bisa datang ke link yang ada di deskripsi, nanti saya cantumkan di sana, ataupun yang ada di Instagram saya di @fataya. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan kalau memang ada yang mau saya bahas lagi, tolong sampaikan di kolom komentar. Semoga teman-teman di sini bisa lulus dengan sempurna, dengan nilai dan juga harapan yang didoakan selama ini. Dan saya bantu doa agar teman-teman di sini bisa menjadi dosen ASN di tahun 2024 sampai nanti PNS 100%. Amin ya Robbal Alamin. Kita bertemu lagi di video selanjutnya dan di kesempatan yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.